Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman kompetener, jumpa lagi dengan saya Norma Hafidlu. Kali ini di video materi tentang pengantar laporan keuangan. Sebelumnya teman-teman sudah saya jelaskan video perkenalan untuk di kelas cara mudah membuat laporan keuangan usaha kecil. Kali ini adalah materi pengantar laporan keuangannya. Dalam laporan keuangan ini, materi yang saya bahas adalah mengapa pentingnya laporan keuangan untuk usaha kecil. Pernah Anda mengalami hal seperti ini? Saya membuka usaha 8 bulan yang lalu, kenapa sekarang seluruhnya modalnya habis tak tersisa? Ada juga yang bilang begini, pelanggan makin banyak tapi tidak pernah tahu apakah bisnis saya atau usaha saya menguntungkan atau tidak. Hal ini terjadi dikarenakan yang pertama, tidak adanya pencatatan aktivitas, hanya mengandalkan ingatan. Pengelolaan keuangan perusahaan bercampur dengan keuangan keluarga. Sebisa mungkin ini harus dipisahkan karena kebanyakan dari kita selalu mencampur itu, ya, sehingga tidak bisa menentukan laba atau rugi usaha yang kita lakukan. Yang ketiga, tidak dilakukannya evaluasi kondisi usaha sehingga tidak bisa diketahui tingkat perkembangannya usaha kita ini atau bisnis kita ini maju atau tidak. Nah, semua ini dapat menyebabkan sebagian besar usaha kecil harus tutup dikarenakan tidak adanya laporan keuangan yang baik. Memiliki laporan keuangan yang baik bukan hanya monopoli bisnis besar atau sistem keuangan yang sangat kompleks, tapi juga bisa dilakukan oleh usaha kecil atau usaha mikro seperti kita. Nah, ini dilakukan supaya apa? Supaya kita bisa mengetahui operasi bisnis kita ini kita mengalami keuntungan atau kerugian. Dengan memiliki laporan keuangan yang baik dan dibiasakan sejak awal bisnis, ya. Kalau bisa dimulai awal itu sudah mulai dilakukan pencatatan. Nah, akan melakukan ini akan memudahkan kita dalam usaha dan juga memudahkan orang lain menilai kita dari pihak kita sendiri ataupun pihak internal yang lain. Manfaat dari pembukuan yang Anda buat untuk setiap usaha atau bisnis yang pertama adalah alat pengingat sebagai sarana pemisah antara harta usaha Anda atau harta perusahaan dengan harta pribadi yang kita miliki sebagai bahan informasi untuk pengambilan keputusan. Artinya untuk kita bisa mengembangkan usaha ini lebih maju lagi, juga sebagai bahan informasi perkembangan usaha. Yang selanjutnya adalah sebagai bahan informasi bagi penyandang dana. Mungkin saja kita ingin mengembangkan usaha, kita ingin pinjam dana ke lembaga atau ke instansi yang memberikan dana pinjaman, mereka juga akan melihat tentang laporan keuangan kita. Yang terakhir adalah sebagai pemenuhan kewajiban kita sebagai pemilik usaha. Jadi kita juga harus tahu laporan keuangan usaha kita. Jadi mengapa pembukuan dan laporan keuangan itu penting bagi usaha Anda? Itu agar Anda dapat mencatat setiap transaksi yang terjadi, Anda bisa membuat laporan keuangan Anda dengan baik untuk usaha Anda, dan juga dapat menganalisa kondisi keuangan kita yang dilakukan secara tertib, teratur, kronologis, dan sistematis. Buku pencatatan apa yang harus dimiliki oleh kita sebagai usaha kecil? Nah, bagi pelaku usaha kecil tentunya laporan keuangan bisa dicoba dalam bentuk sederhana, ya, seperti buku apa yang kita siapkan. Yang pertama ada buku kas, ada buku persediaan barang, ada buku pembelian, buku penjualan, buku hutang, dan buku piutang. Untuk materi itu nanti akan saya jelaskan sesuai dengan sesinya masing-masing, yang hanya pengantar di laporan keuangan. Nah, untuk metode pencatatan keuangan yang kita gunakan untuk keuangan usaha kecil ini adalah saya menggunakan metodenya single entry. Karena metode ini metodenya sederhana. Apa itu metode single entry? Single entry ini adalah dapat diartikan sebagai pencatatan tunggal karena pencatatan transaksi keuangannya dilakukan hanya satu kali. Pada saat kita mencatat, hanya mencatat transaksi penerimaan kas dan mencatat transaksi pengeluaran kas. Nah, penggunaan single entry ini hanya boleh digunakan untuk usaha kecil dan dia di dalam pelaksanaannya itu tidak ada melakukan transaksi untuk pajak PPN. Kalau nanti kita sudah menggunakan usaha kita atau bisnis kita itu atau usaha kecil kita ini menggunakan ada pajak PPN-nya, berarti kita sudah menggunakan metodenya double entry gitu.
Keuntungan apa jika kita menggunakan metode single entry ini? Keuntungannya adalah yang pertama, mudah dipahami oleh orang-orang yang tidak memiliki latar belakang keuangan atau akuntansi. Yang kedua, bagi banyak usaha kecil atau perusahaan kecil, metode single entry dapat dilaksanakan tanpa melibatkan orang pembukuan ataupun orang yang terlatih di akuntansi ataupun orang akuntan. Yang ketiga, metode single entry ini ya tidak memerlukan software akuntansi yang kompleks. Metode single entry ini dapat kita buat dengan menggunakan spreadsheet atau yang lebih dikenal dengan sederhana adalah Microsoft Office Excel. Nah, jadi materi yang juga saya sampaikan nanti pelatihan ini kita menggunakan Microsoft Office Excel dalam pembuatan pembukuannya. Dalam proses pencatatan akuntansi ini mempengaruhi pencatatan pada buku yang lainnya. Dari buku kas sampai dengan buku hutang piutang tadi, maka kita bisa membuat laporan keuangan sederhana, yaitu laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan neraca. Jadi begitu dulu untuk materi pengantar laporan keuangan. Sampai jumpa lagi di video saya yang selanjutnya, yaitu kita langsung jelaskan teori dan praktek bagaimana menentukan nama akun dan kode akun untuk memulai usaha kita. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.